Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 1 ayat 5-17, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang Zakaria dan Elisabet istrinya, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Firman Allah mencatat saudara, baik Zakaria maupun Elisabet, mereka berdua adalah dari keturunan imam.
dan mereka hidup melayani Tuhan. Tetapi mereka punya masalah di mana mereka tidak memiliki keturunan. Bahkan sampai lanjut usia mereka berdua, mereka belum memiliki keturunan. Tentu saja pada waktu itu, saudara, ada satu kondisi yang begitu berat dalam hidup mereka, di mana mereka pelayan Tuhan, mereka dari keturunan imam. Tetapi ketika mereka menikah sampai lanjut usia mereka tidak memiliki keturunan. Tetapi singkat cerita, saudara, pada akhirnya dari keluarga Zakaria dan Elisabet lah lahir Yohanes Pembaptis, orang yang paling berpengaruh, orang yang membaptiskan Yesus, dan orang yang sangat terkenal. Dari keluarga Zakaria dan Elisabet lah orang besar ini lahir. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan sehingga di masa tua mereka Allah mengaruniakan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis, di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka mengalami mujizat yang begitu besar di masa tua mereka. Saya rindu kita belajar, saudara, karena saya percaya kalau Zakaria dan Elisabet bisa mengalami mujizat, maka hari ini saya dan saudara pun kita akan mengalami mujizat. Kita percaya sebelum kita menjalani hari ini, saudara, Allah telah mempersiapkan mujizat-mujizatnya, berkatnya, kuasanya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet sehingga pada akhirnya mereka mengalami mujizat yang begitu dahsyat? Di ayat 5 tadi dikatakan, saudara, bahwa pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, apa jalan kehidupan, apa yang dilakukan oleh Elisabet dan Zakaria sehingga pada akhirnya Tuhan mengaruniakan berkat yang besar, seorang anak yang pada akhirnya membaptiskan Tuhan Yesus, saudara? Apa yang mereka lakukan? Firman Allah mencatat bahwa mereka keduanya adalah benar dan hidup menurut perintah Allah. Saudara, mereka adalah pelayan Tuhan, dan kemudian mereka menikah, dan kemudian mereka sudah begitu lama menikah, tetapi mereka belum juga dikaruniai keturunan di tengah keluarga mereka. Namun demikian firman Allah mencatat bahwa keduanya hidup benar dan keduanya hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bercacat. Kalau di dalam bahasa aslinya di sini, kalau kita lihat kata kerjanya, di mana mereka hidup benar dan menuruti segala perintah Allah, maka di sana jelas ditegaskan, saudara, bahwa mereka saling menopang, saling mengingatkan, saling meneguhkan untuk hidup menurut perintah Tuhan. Itu arti makna sesungguhnya dalam tulisan aslinya, dalam bahasa aslinya di ayat yang ke-6 itu, saudara. Artinya, kenapa Zakaria dan Elisabet mengalami mujizat pada akhirnya? Karena mereka tetap hidup benar sekalipun mereka punya masalah. Mereka tetap saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan, sehingga pada akhirnya mujizat terjadi. Itulah yang seharusnya kita lakukan, saudara, di tengah-tengah keluarga kita, saling menguatkan, saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Dan dengan demikian kita akan mengalami mujizat Tuhan, perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, hari ini adakah saudara sedang berjalan dalam kebenaran Tuhan? Kalau saudara mau mengalami perkara yang besar dalam hidup saudara, pertahankan hidup saudara benar, hidup seturut firman Tuhan. Maka yang paling mustahil pun Allah bisa kerjakan. Dan kemudian ayat yang ke-8, saudara. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan
tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan di situ. Saudara, satu kali ketika tiba giliran rombongannya untuk melayani, Sakaria melayani Tuhan. Karena dia yang mendapat tugas untuk melayani. Artinya apa, saudara? Kenapa Sakaria mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupannya? Karena sekalipun dia punya masalah, sekalipun dia punya persoalan yang besar di tengah keluarga, tidak dikaruniai keturunan, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Sekali lagi, dia tetap melayani Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, sekalipun saat ini ada masalah, ada persoalan dalam kehidupan saudara, tetaplah hidup melayani Tuhan. Gunakan hidup saudara untuk melayani Dia. Karena kalau saudara tetap hidup melayani Tuhan, apapun kondisi, apapun keadaannya, maka saudara akan menyaksikan Allah melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kehidupan saudara. Itu hal kedua yang dilakukan Sakaria. Dia tetap melayani Tuhan sekalipun ada masalah. Dan kemudian di ayat 13 dikatakan, saudara, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Di ayat 13 ini ditegaskan bahwa malaikat Tuhan datang dan kemudian berkata kepada Sakaria, janganlah takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan mengandung. Pada masa itu saudara sudah sangat lanjut usia mereka. Tapi di sini datanglah malaikat untuk menegaskan kepada Sakaria bahwa doanya telah dikabulkan. Artinya apa? Bahwa sekalipun dia sudah sangat tua dan mustahil untuk memiliki seorang anak kandung, tetapi lihat saudara, dia masih tetap berdoa. Sekalipun mustahil terjadi, tapi dia masih tetap berdoa. Sehingga pada akhirnya mujizat itu benar-benar terjadi di dalam kehidupannya, saudara. Dia tetap berdoa sekalipun sudah sangat mustahil. Dia tetap berdoa sekalipun sudah bertahun-tahun doanya tidak dijawab. Sudah lanjut usianya, doa itu belum juga dijawab. Tapi dia masih tetap berdoa. Sampai akhirnya dia mengalami mujizat yang besar di dalam kehidupannya, saudara. Saudaraku, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan setiap kita dalam kita akan melaksanakan kegiatan kita di sepanjang hari ini, saudara. Dan biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Biarlah Tuhan mengerjakan mujizatnya di sana, sama seperti Dia melakukan mujizatnya bagi keluarga Sakaria dan Elisabet. Hal yang paling mustahil Allah kerjakan. Hal yang paling tidak mungkin Allah kerjakan. Allah nyatakan mujizat. Dan kita sudah belajar, saudara, bagaimana supaya kita mengalami perkara besar, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita, saudara. Kita belajar dari Sakaria dan Elisabet, mereka saling menguatkan, mereka saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Biarlah itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Biarlah kita saling menopang dengan keluarga kita, suami istri, orang tua dan anak, saling menopang dan saling mendukung untuk hidup seturut firman Tuhan. Tetap hidup melayani Tuhan. Itu hal kedua yang dilakukan Sakaria. Sekalipun ada doa-doa pergumulan belum dijawab, tapi tetap melayani Tuhan. Jangan pernah undur, jangan pernah menyerah sampai mujizat Dia nyatakan. Kemudian tetap berdoa sekalipun hari ini begitu banyak hal yang mustahil, saudara. Tetapi tetaplah berdoa.
Sampai akhirnya Tuhan menjawab. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Jalani kehidupan kita dengan hidup benar. Jalani kehidupan kita dengan tetap hidup melayani Tuhan. Dan jalani kehidupan kita dengan tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini tertanam di hati saudara. Jadi renungan di sepanjang hari-hari saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit,
Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa. Di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah,
silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel Renungan Pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.